Menantu Pahlawan Negara, Bab 71 sampai Bab 80. Bab 71. Jangan panggil aku si gigi emas lagi. Kamu sudah tahu. Desi menatap Ardika dengan kaget. Bu, kemarin pagi Peter mengungkapkan perasaan kepada Luna. Dia kesal karena Luna menolaknya, jadi setelah mendengar masalah yang menimpa ibu, aku tahu kalau Peter mendekatimu agar bisa mendapatkan Luna. Setelah tahu bahwa Desi tidak lagi salah paham padanya, Ardika pun merasa lega. Ardika, kamu pintar sekali. Puji Luna. Mendengar ibunya terus memfitnah Ardika, Luna pun sangat marah. Kali ini Ardika sudah banyak berkorban, dia harus mengungkapkan semua pengorbanan Ardika. Agar ibunya tahu bahwa suaminya bukanlah orang yang suka membual. Kepintaran dalam hal ini bukanlah apa-apa. Tak disangka, Desi malah memelototi Ardika dengan galak dan mengomel. Ardika, kenapa kamu begitu pengecut? Kenapa nggak langsung mengungkap wujud asli si bajingan Peter itu? Malah menyulitkan istrimu. Luna tercengang dan membalas, Bu, jelas-jelas kamu yang terus membela Peter dan memerintahku. Kenapa kamu malah menyalahkan Ardika? Mendengar teguran Luna, Desi menjadi malu dan terus mencoba untuk membela diri. Aku ditipu oleh Peter, jelas-jelas dia tahu kebenarannya malah nggak bilang apa-apa. Kurasa dia dendam denganku karena menamparnya kemarin. Dia ingin membuatku malu. Dasar pengecut, licik sekali kamu. Ardika pun terdiam. Jelas-jelas, dia ingin Desi menyelesaikan pesta dengan gembira, jadi memilih untuk mengatasi masalah ini setelah Desi membanggakan diri di hadapan teman-teman dan tetangga lama. Sekarang, Desi malah menganggapnya sebagai orang yang licik. Sungguh konyol. Kenapa masih diam di sini? Cepat pulang. Desi memalingkan wajahnya dengan tertekan, lalu mengajak Jaki pergi. Apa yang bisa dia lakukan selain menyalahkan Ardika? Bagaimana mungkin seorang ibu mertua meminta maaf pada menantunya? Ardika, ayo pergi. Jangan ambil hati, ibuku memang seperti ini. Pergilah ke lokasi konstruksi denganku nanti, jangan pulang dulu. Lagian kalau kamu pulang, ibuku pasti akan mempersulitmu lagi, kata Luna dengan tertekan. Saat ini, Ardika menerima pesan dari Jessica. Pak, Baron baru saja meneleponku. Dia bilang dia ingin memberikan Hotel Puritama kepada Bapak dengan harapan Bapak dapat memaafkannya. Baron cukup pandai menyelesaikan masalah. Dia tidak begitu bodoh hingga mengira Ardika akan memaafkannya begitu saja karena dia dan Peter sudah meminta maaf. Ya, aku mengerti. Kelak, penghasilan dari hotel ini harus dimasukkan ke dalam rekening tersendiri. Ini untuk istriku dan keluarganya. Pada saat yang sama, di sebuah hotel yang terletak tidak jauh dari Hotel Puritama. Belasan preman dari berbagai daerah kota Banyuli yang dikelilingi oleh sekelompok bawahan berjalan menuju aula paling mewah dengan angkuh. Begitu melihat Jinto, pria tertinggi di tengah kerumunan berkata dengan kesal, Gigi emas, bukannya kamu bilang kamu sudah memesan tempat di Hall Utopia Hotel Puritama? Kenapa berubah haluan ke sini? Kami jadi bolak-balik. Namanya Romi Tandio, dia adalah kepala preman yang sedang naik daun di kota Banyuli. Tetapi kemampuannya adalah yang terhebat di antara belasan preman ini. Jadi, dia sama sekali tidak menghargai Jinto yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Jinto bangkit sambil tersenyum masam. Semuanya, jangan panggil aku si gigi emas lagi, kedua gigi emasku sudah dicabut. Wah, melihat gigi depan Jinto yang kosong semua kepala preman berseru kaget. Mereka semua tahu bahwa kedua gigi emas itu adalah benda yang paling dibanggakan oleh Jinto. Tuan Jinto, kamu adalah senior di bidang ini. Siapa yang berani mencabut gigi emasmu? Aku nggak mendengar adanya kemunculan tokoh hebat belakangan ini. Semua kepala preman keheranan. Bahkan Romi yang diakui sebagai preman paling kejam pun kaget. Orang ini lebih kejam dariku. Sayang sekali, harusnya aku yang mencabut kedua gigi depanmu. Nggak disangka ada yang selangkah lebih cepat daripada aku. Jinto mendengus dingin. Dia tahu bahwa Romi sudah lama ingin merampas jabatannya. Aku nggak ingin menyembunyikan hal ini dari kalian. Tuan Ardika lah yang mencabut gigiku. Meskipun dia nggak berkecimpung di dunia preman, jangan meremehkan dia. Kita nggak akan sanggup menanggung konsekuensi dari menyinggung orang besar sepertinya. Bab 72 memblokir lokasi konstruksi. Jinto mengungkapkan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta bahwa giginya dicabut. Dia sama sekali tidak merasa malu soal giginya dicabut oleh Ardika, sebaliknya dia malah merasa terhormat. Tuan Ardika, siapa itu? Aku sungguh ingin bertemu dengan pria kejam ini. Romi tertarik. Mengingat pengalamannya sendiri, Jinto pun berkata dengan tenang,
Romi, kalau kamu nggak ingin mati, jangan ganggu dia. Ekspresi Romi berubah muram, dia mendengus dengan kesal. Dia hanya mengandalkan kata, kejam, untuk menguasai kota Banyuli dan naik pangkat dengan cepat. Soal kekejaman, dia tidak takut dengan siapapun. Tuan Jinto, kamu terlalu menghargai menantu keluarga Basagita itu. Tuan Ardika apaan? Dia hanyalah pria yang mengandalkan orang lain untuk berlagak hebat. Saat ini, Budi masuk bersama beberapa orang lainnya. Pak Budi, kamu kenal orang yang dipanggil Tuan Ardika itu. Setelah mendengar perkataan Jinto, Romi dan yang lainnya menjadi semangat. Jinto mendengus dingin sambil berkata dengan sinis, bukan hanya kenal, tetapi putra Pak Budi sudah dikebiri karena menyinggung istri Tuan Ardika. Mendengar Jinto membongkar hal ini, Budi sangat marah. Dia berkata dengan nada dingin, waktu senang-senang Ardika akan segera berakhir, keluarga Mahasura sedang mengincarnya. Semuanya, keluarga Mahasura di ibu kota provinsi telah berjanji untuk memberiku dukungan penuh dalam mendirikan asosiasi bahan bangunan. Dengan begitu, kita bisa menghancurkan sandarannya, grup Sentosa Jaya. Kalau kalian bersedia untuk bergabung, kelak kalian akan menjadi dewan direksi di asosiasi. Kalau nggak bersedia, silakan pergi. Inilah alasan dia mengumpulkan semua orang hari ini. Selain Jinto, semua kepala preman yang hadir bersedia untuk bergabung. Siapa yang tidak ingin menyanjung keluarga Mahasura dari ibu kota provinsi? Semua orang memandang Jinto, tetapi dia tidak menunjukkan kesediaan. Huff, Budi, cari mati kamu. Jinto tersenyum sinis, lalu bergegas pergi. Dia tidak menyangka bahwa tujuan pertemuan hari ini berurusan dengan Ardika, kalau tidak, dia tidak akan hadir. Dasar pengecut, begitu saja takut. Budi mendengus dingin dan mengabaikannya. Dia menatap semua orang sambil berkata, semuanya, selamat bergabung. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya grup Sentosa Jaya adalah asosiasi bahan bangunan yang memonopoli pasar konstruksi kota Banyuli. Sekarang tugas kalian adalah mengunjungi semua lokasi konstruksi di kota Banyuli, lalu memaksa mereka untuk berhenti menggunakan bahan bangunan dari grup Sentosa Jaya dan gunakan barang kita. Dengan begitu, semua produk grup Sentosa Jaya nggak akan terjual. Salah satu alasan di balik hal ini adalah keluarga Mahasura ingin memberi pelajaran pada Ardika. Jadi, kita harus menyerang grup Agung Makmur terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang bersedia menjalani tugas ini? Dia memandang semua orang. Aku. Tanpa ragu-ragu, Romi langsung melangkah maju. Dia ingin menunjukkan performa bagus agar dihargai oleh keluarga Mahasura. Budi mengangguk puas, lalu berbalik pergi. Dengan adanya bantuan para preman ini, grup Sentosa Jaya pasti akan hancur. Dia hendak pulang untuk mempersiapkan rapat pendirian asosiasi bahan bangunan. Tanpa berbasa-basi, Romi langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon bawahannya. Okin Maro. Dia menyuruh Okin segera membawa anak buah pergi ke lokasi konstruksi grup Agung Makmur. Setelah menerima perintah tersebut, Okin memerintahkan 50 bawahan untuk bergegas ke lokasi konstruksi kompleks Prime Melati. Para preman ini sudah terbiasa mengadang jalan dan membuat keributan. Pertama-tama, mereka mencari beberapa mantan penghuni rumah yang akan dirobohkan di kompleks Prime Melati, lalu menghabiskan uang untuk menyewa beberapa aktor beserta beberapa wartawan lokal. Kini, tim kecil yang terdiri dari 50 orang berubah menjadi tim besar yang terdiri dari 200-an orang. Grup Agung Makmur, pengembang gak bermoral memotong kompensasi pembongkaran. Memaksa warga setempat untuk menandatangani kontrak. Pengembang gak bermoral ini harus diadili. 50 preman berbaur di antaranya. Mereka memegang spanduk dan menyerbu ke lokasi konstruksi kompleks Prime Melati dengan agresif. Dengan begitu, pintu gerbang pun terblokir dan truk pengangkut bahan baku tidak bisa keluar masuk. Mereka terpaksa menghentikan proses pembangunan. Ketika menerima laporan dari penanggung jawab proyek, Ziko, Luna dan Ardika masih dalam perjalanan ke lokasi konstruksi. Bu Luna, para preman mengajak mantan penghuni rumah yang dirobohkan untuk membuat keributan dan memblokir gerbang lokasi konstruksi. Sekarang, pembangunan terpaksa dihentikan, kata Ziko dengan cemas. Dia adalah tetua di industri ini dan ahli dalam profesinya. Namun, dia tidak berdaya ketika menghadapi unjuk rasa yang begitu brutal di luar sana. Luna tercengang. Kompleks Prime Melati akan mulai dipasarkan. Saat ini, para preman bersekongkol dengan mantan penghuni daerah itu untuk membuat keributan. Kalau masalah ini tidak diselesaikan,
pembangunan bukan hanya tertunda, bahkan rumahnya pun tidak dapat dijual. Oke, akan segera tiba di lokasi konstruksi. Tolong tenangkan para karyawan, jangan sampai kedua belah pihak berkelahi. Bab 73 Pemerasan. Luna menginstruksikan dengan tenang. Dia memejamkan mata sambil bersandar di kursi, lalu mengusap pelipisnya karena merasa pusing. Dia belum tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang itu, jadi dia agak khawatir. Ardika yang sedang mengemudi di sampingnya pun mengerutkan kening. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi pembangunan kompleks Prime Melati. Mereka bahkan tidak bisa masuk karena gerbang utama diblokir. Ardika terpaksa menghentikan mobilnya. Aku pergi melihat situasi dulu. Luna langsung turun dan berjalan ke arah lokasi konstruksi. Ardika melirik ke belakang, lalu dua tentara korps taring harimau berjalan mengikuti Luna. Jadi, dia pun tidak menemani Luna dan langsung menelepon Draco. Melihat begitu banyak orang berkumpul di depan gerbang, dia pun berkata dengan nada dingin. Utus korps taring harimau ke kompleks Prime Melati. Saat ini, Luna sudah tiba di depan gerbang. Dia berkata dengan keras, aku adalah Luna, Wakil Presidir Grup Agung Makmur, penanggung jawab lokasi konstruksi. Tolong biarkan aku masuk untuk memahami situasi dari para karyawan. Aku akan segera keluar untuk berkomunikasi dengan kalian. Ketika mendengar bahwa dia adalah penanggung jawab, semua orang langsung mengepungnya. Biarkan dia masuk, lagian dia nggak akan bisa lari. Saat ini, Okin yang berada di dalam sebuah mobil berbicara melalui protofon. Orang-orang segera minggir untuk membiarkan Luna masuk. Melihat Luna masuk, Ziko dan yang lainnya segera menghampiri Luna. Bu Luna, para preman itu mengajak beberapa mantan penghuni rumah yang dirobohkan untuk menyebarkan rumor, membuat keributan dan memeras uang. Masalah ini harus segera diselesaikan, kalau enggak, rumah kita enggak akan bisa dijual meskipun sudah direnovasi. Luna mengangguk dengan ekspresi suram. Dia sudah menyadari hal tersebut sebelum masuk. Di antara kumpulan orang di luar, ada banyak preman yang terus membesar-besarkan masalah, hanya ada sedikit warga yang sesungguhnya. Selain itu, ada banyak wartawan di luar yang sudah memotret untuk mengumpulkan bahan, mereka bisa melaporkan berita ini kapan saja. Begitu hal ini tersebar ke publik, proyek mereka akan diberhentikan. Siapa kepala preman itu? Apa yang dia minta? Tanya Luna dengan tenang. Ziko sudah berkomunikasi dengan para pembuat keributan, jadi dia pun menjawab. Pemimpinnya bernama Okin, dia adalah bawahan kepala preman bernama Romi. Dia meminta kita membeli bahan bangunan dari asosiasi bahan bangunan dan kelak kita hanya boleh menggunakan bahan bangunan mereka. Kalau kita nggak setuju, mereka akan terus membuat keributan dan kita nggak akan bisa bekerja. Luna kaget. Bukankah asosiasi bahan bangunan sudah dibubarkan? Kenapa muncul asosiasi bahan bangunan lainnya lagi? Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Kalau begitu, belilah. Agak mahal nggak apa-apa. Luna tahu bahwa para preman itu sulit dihadapi, jadi dia langsung menyetujui permintaan mereka. Baik asosiasi bahan bangunan ataupun grup Sentosa Jaya, dia tidak terlibat dalam perseteruan mereka. Meskipun dia memiliki kesan baik pada grup Sentosa Jaya yang pernah membantunya, sekarang dia sedang mengkhawatirkan kelangsungan proyeknya. Ziko berkata sambil tersenyum masam, tapi harga yang ditawarkan 3 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Biaya yang perlu dikeluarkan sangat tinggi dan dana kita sudah terbatas, kita perlu meminjam uang dari bank. 3 kali lipat, apa dia sedang merampok? Luna menggertakkan giginya, katakan padanya, aku hanya bisa memberikan harga 1,5 kali lipat lebih tinggi, nggak bisa dinegosiasikan lagi. Ziko segera pergi ke samping untuk menelepon. Tak lama kemudian, dia berjalan kembali sambil tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak setuju. Ketika Luna ragu apakah dia akan meningkatkan harga, Okin yang berada di dalam mobil sudah mengutus seorang anak buahnya. Gali, pergi nyalakan api. Pria bernama Gali itu mengangguk dan langsung bertindak. Ibu, aku mau cari ibu. Pada saat ini, terdengar tangisan nyaring seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berusia 5 atau 6 tahun, masih balita. Dia digendong oleh seorang wanita tua dan menangis ingin mencari ibunya. Saat ini, Satpam lokasi konstruksi sudah membentuk formasi untuk menghalangi orang-orang yang membuat keributan di luar. Karena mereka tidak mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menjadi makin emosional. Saat ini, masalah sekecil apapun dapat menimbulkan konflik besar. Kalau gadis kecil itu terlibat dalam perselisihan ini,
dia mungkin akan terinjak dan mati. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 74 Ada apa denganmu? Gali tiba-tiba mempunyai suatu ide. Dia berbaur di kerumunan sambil tersenyum sinis kemudian, dia mencari kesempatan untuk menendang gadis kecil itu jatuh hingga menangis histeris. Pukul orang, satpam memukul orang. Menjadi heboh. Begitu dia berteriak, semua orang langsung emosi dan menerjang ke depan. Sepasang kaki besar hampir mendarat di tubuh gadis kecil itu. Minggir, teriakan yang menggelegar ini membuat semua orang tertegun. Ketika Ardika selesai menelepon dan turun dari mobil, dia sudah melihat adegan ini. Dia menerjang ke dalam kerumunan untuk menggendong gadis kecil yang menangis histeris itu. Dia menatap wanita tua itu sambil berkata dengan nada dingin, "Kamu neneknya, kan? Lain kali jangan bawa anak-anak datang berunjuk rasa. Bagaimana kalau ada yang sengaja mencelakainya?" Namun, gadis kecil itu malah menangis histeris. "Dia bukan nenekku, dia palsu. Aku mau nenek yang asli. Dasar anak nakal, kamu mau mencelakaiku." Ekspresi wanita tua itu sontak berubah. Dia segera menyelinap keluar dari kerumunan untuk melarikan diri. Ardika kaget, bisa-bisanya ada pedagang manusia di antara para pengunjuk rasa. "Sudah, jangan menangis lagi. Nanti aku akan membawamu pergi mencari nenekmu yang sesungguhnya." Ardika menghibur gadis kecil yang berada di pelukannya itu dan gadis kecil itu hanya menatap Ardika sambil mengiyakan. Gadis kecil itu pun berhenti menangis. Pada saat ini, Gali yang merencanakan trik kotor ini tiba-tiba berbalik dan menatap Ardika dengan ganas. "Bocah dari mana ini, mengacaukan rencanaku saja." Dia yang kesal pun langsung melayangkan sebuah pukulan. "Cari mati." Ardika mendengus dingin, lalu menendangnya hingga terpelanting mundur dan muntah darah. Gali yang terpelanting sejauh beberapa meter pun gemetaran dan tidak bisa bangun. Pukul orang, anggota grup Agung Makmur memukul orang lagi. Ada banyak orang di tempat kejadian dan hanya sedikit orang yang melihat adegan Ardika menyelamatkan gadis kecil itu. Para preman memanfaatkan kesempatan untuk membuat keributan lagi. Dengan begitu, situasi kembali mencekam. Ardika sontak menjadi pusat perhatian, semua orang mengepungnya dan menghujatnya. "Semuanya, harap tenang. Aku adalah wakil presidir grup Agung Makmur, biar ku selesaikan." Luna membawa sekelompok orang untuk menenangkan para pengunjuk rasa dan mencegah insiden lain. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu memukul orang lagi?" Luna menarik Ardika ke belakang sambil mendeliknya dengan penuh amarah. Luna sangat marah. Ardika terus menimbulkan masalah, sungguh merepotkan. Preman itu menendang gadis kecil ini untuk membuat keributan. "Aku menyelamatkannya, cukup, hentikan." Saat ini, Luna sama sekali tidak ingin mendengar penjelasannya. Dia hanya berteriak dengan marah. Okin pun berjalan mendekat sambil tersenyum sinis. "Bu Luna, ya. Kalau kamu nggak setuju, kami akan terus membuat keributan. Lagian kami punya banyak waktu dan anggota, mari kita lihat siapa yang akan kalah." Luna tampak tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak sanggup menghadapi para preman itu. Dia hendak mengiyakan. Namun, pada saat ini, Ardika tiba-tiba berkata dengan nada dingin, "Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, nanti kalian gak akan bisa pergi." Okin tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berani mengancamnya. Dia tersenyum sinis. "Nak, apa kamu tahu siapa bosku? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku?" "Aku nggak peduli siapa bosmu, aku hanya memberitahumu fakta bahwa belum terlambat untuk pergi sekarang," kata Ardika dengan tenang. Okin memandang Luna sambil tersenyum sinis. "Bu Luna, sekarang aku berubah pikiran. Harga bahan bangunan bukan hanya naik 3 kali lipat, melainkan 10 kali lipat." Ekspresi Luna berubah drastis. 3 kali lipat saja mereka sudah harus meminjam uang dari bank, apalagi 10 kali lipat, grup Agung Makmur akan rugi besar. "Ardika, tolong jangan buat masalah lagi, cepat pulang rumah sekarang juga," seru Luna sambil mengentakkan kakinya. Dia makin marah pada Ardika. Brum brum brum. Pada saat ini, suara mengejutkan yang membuat tanah bergetar datang dari belakang. Bab 75 Latihan. Orang-orang mengira dunia akan segera kiamat, semuanya langsung berbalik untuk melihat. Terlihat belasan tank melaju ke arah mereka. Setiap gesekan menimbulkan suara gemuruh yang kuat. Mereka membentuk formasi serangan yang sangat memukau. Pemandangan yang spektakuler itu mengejutkan semua orang. Okin dan anak buahnya yang tadinya berlagak hebat pun ketakutan.
Tiba-tiba, semua tank berhenti secara bersamaan. Waktu seolah-olah berhenti pada momen ini. Pintu baja terbuka dan satu persatu tentara yang membawa senjata keluar dari dalamnya. Formasi persegi yang terdiri dari 1.000 orang terbentuk dan warna hijau kecoklatan pun tersebar ke segala arah. Ini, siapa yang mendatangkan mereka? Apa mereka akan menangkap kita? Melihat adegan ini, Okin dan anak buahnya tertegun hingga tidak berani bergerak. Saat ini, seorang pria berjalan meninggalkan formasi tersebut. Seragam rapi di tubuhnya memancarkan aura yang mencekam. Dia adalah Abdul, Kapten Korps Taring Harimau. Banyak orang yang mengetahui identitas pria itu. Abdul sangat terkenal di kota Banyuli. Dia lahir di keluarga miskin dan naik pangkat menjadi komandan di usia muda. Dia adalah orang yang berani dan tidak takut mati. Oleh karena itu, dia memimpin banyak operasi penyelamatan, termasuk membimbing para perwira dan tentara dalam menyelamatkan orang-orang di kota Banyuli. Dia adalah artis terkenal di kota Banyuli. Korps Taring Harimau sedang melaksanakan latihan rutin. Ini adalah jalur yang ditentukan, tangkap semua preman yang berkumpul untuk membuat keributan. Tak disangka, tanpa berbasa-basi, Abdul langsung menurunkan perintah penangkapan. Baik, 200-an tentara yang berada di baris depan formasi pun berlari ke arah Okin dan para preman lainnya. Kami menyerah, kami menyerah. 200-an pembuat keributan pun tidak berani membangkang. Semuanya langsung berjongkok dengan patuh. Namun, para tentara tidak memedulikan hal-hal ini. Mereka mengangkat popor senapan dan menghantamkannya ke kepala orang-orang yang bertindak semena-mena. Setelah semuanya jatuh ke tanah dan merintih kesakitan, para tentara meraih betis mereka dan menyeret mereka pergi. Para tentara seolah-olah sedang menyeret anjing mati. Bagus, para penonton bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. Abdul memiliki reputasi yang sangat baik di kota Banyuli. Kalau dia mengatakan orang-orang ini adalah preman, tidak ada yang berani meragukannya. Suruh para wartawan menghapus semua hal yang mereka rekam. Begitu Abdul menurunkan perintah, para wartawan bayaran langsung menghapus semua foto dan video yang mereka kumpulkan. Sekalipun Abdul tidak memerintahkan, mereka juga tidak akan berani menyimpan foto dan video terkait. Kalau sampai mereka tidak sengaja memotret sesuatu yang berkaitan dengan rahasia negara, mereka akan terkena masalah besar. Ternyata Korps Taring Harimau akan melakukan latihan hari ini. Luna mengembuskan napas lega. Puluhan truk bahan bangunan masih terparkir di pinggir jalan. Karena khawatir truk-truk ini akan mengganggu pelatihan Korps Taring Harimau, dia dan penanggung jawab segera mengarahkan truk-truk tersebut masuk ke dalam lokasi konstruksi. Sementara itu, Abdul mendatangi Ardika. Halo, Tuan, Brook. Diiringi dengan penghormatan Abdul, ribuan tentara Korps Taring Harimau pun memberikan hormat secara serempak. Para pengemudi tank yang tidak turun pun membunyikan klakson sebagai tanda hormat. Seketika, suara itu menggemparkan dunia. Banyak orang yang memandang Ardika dengan kaget. Sebenarnya siapa pemuda ini? Bisa-bisanya Korps Taring Harimau memberi hormat padanya. Ardika membalas hormat mereka, lalu melambaikan tangannya sambil berkata, beri pelajaran para 50 preman itu, besok kirim ke lokasi konstruksi untuk dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Ardika tidak mungkin melepaskan orang-orang yang membuat keributan di lokasi konstruksi dengan mudah. Dia akan membuat mereka bekerja untuknya selama sebulan. Ya, kujamin akan melatih mereka dengan baik. Abdul mengiyakan, lalu pergi bersama Korps Taring Harimau dan para preman itu. Selamat tinggal, Paman. Gadis kecil yang berbaring di pelukan Ardika pun memberi hormat dengan sopan, J. Ardika tersenyum, lalu mencubit wajahnya yang kenyal dengan gemas. Nak, siapa namamu? Bab 76 Penyelamat menjadi pedagang manusia. Namaku Laifi Dharma. Gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada Ardika. Dia menatap Ardika dengan mata sembab. Semua truk bahan bangunan sudah memasuki lokasi konstruksi dan Korps Taring Harimau juga sudah pergi. Akhirnya, Luna merasa lega. Bu Luna, ini video yang direkam tadi. Suami Anda memang menyelamatkan seorang gadis kecil. Saat ini, penanggung jawab Ziko menghampirinya dengan membawa sebuah tablet. Luna mengambil tablet itu. Seketika, dia pun terdiam. Ardika masuk sambil menggendong Laifi. Ardika, maaf. Tadi aku salah paham. Untung saja ada kamu, kalau sampai terjadi sesuatu pada anak ini, aku akan terkena masalah besar. Luna berinisiatif untuk meminta maaf dan hatinya pun diselimuti dengan ketakutan. Para preman itu sungguh kejam,
bisa-bisanya mereka ingin memanfaatkan seorang gadis kecil. Livy tiba-tiba berkata dengan nyaring, "Bibi, kamu cantik sekali. Apa kamu pacarnya paman?" "Dia istriku," jawab Ardika sambil tersenyum. Luna agak tenang setelah mengetahui bahwa Ardika tidak mempermasalahkan kejadian tadi. Luna juga sangat menyukai gadis bermulut manis ini. Dia mencubit pipi Livy sambil bertanya, "Di mana orang tua Livy?" Ardika berkata, "Wanita tua yang menggendongnya tadi adalah pedagang manusia, makanya dia terus menangis ingin mencari ibu dan neneknya." Luna menanyakan tempat tinggal Livy. Bagaimana mungkin seorang anak yang belum lancar berbicara bisa menjelaskan alamat rumahnya? Dia hanya mengatakan bahwa ibunya bernama Elsie Yaisa, dia bahkan tidak mengingat nama kakek dan neneknya. Luna tidak menemukan cara untuk menghubungi orang tuanya, jadi dia pun berkata, "Ardika, tolong antar Livy ke kantor polisi terdekat. Orang tuanya pasti sangat mengkhawatirkannya." "Baik, kalau begitu aku akan menjemputmu setelah mengantar Livy ke sana, Livy. Ucapkan selamat tinggal pada Bibi." "Selamat tinggal, Bibi." Ardika membawa gadis kecil itu masuk ke dalam mobil. Ardika memarkir mobil di kantor cabang distrik Palba, lalu menggendong Livy turun dari mobil. Kebetulan ada warung kecil di dekat sini, jadi dia pergi membelikan sebuah lollipop besar untuk Livy. Dia sangat menyukai gadis kecil yang patuh ini. Meskipun mereka baru bertemu satu kali, mereka cukup berjodoh. "Terima kasih, Paman Ardika." Livy mengecup pipi Ardika sebelum mengambil lollipop itu. Kemudian, dia merobek bungkusan permen dan menjilat permen itu dengan gembira. Ardika yang sedang menggendong Livy baru saja tiba di depan kantor polisi. Namun, ketika dia hendak masuk, sebuah BMW X6 melaju ke arahnya. "Livy, itu Livy. Jiko, cepat hentikan mobil." Terdengar suara panik seorang wanita dari kursi penumpang. "Ibu, huhu, Bu." Livy yang sedang memegang lollipop menatap wanita di dalam mobil dengan linglung. Tak lama kemudian, dia mulai menangis histeris. Sepertinya wanita ini adalah Elsie. Ardika pernah mendengar Livy menyebut nama ibunya. Setelah mobil berhenti, Elsie segera membuka pintu dan mengambil putrinya dari pelukan Ardika. "Livy, dasar kamu. Kamu baik-baik saja, huhu, untungnya." Dia menggendong Livy. Melihat putrinya yang hilang masih sehat walafiat, dia pun menangis kegirangan. Saat ini, pemuda bernama Jiko itu juga turun dari mobil. Dia melirik sepasang ibu dan putri yang sedang menangis sambil berpelukan, lalu menoleh ke arah Ardika. Terlintas hawa dingin di tatapannya. "Dasar pedagang manusia, kamu yang menculik Livy." Dia berjalan mengitari mobilnya, lalu menghampiri Ardika dengan ekspresi muram sambil melayangkan sebuah tamparan ke wajah Ardika. Dilihat dari gerakannya yang terampil, sepertinya dia sering menamparkan orang. Plak, Ardika berbalik menamparnya. Dia tidak akan segan dengan pria yang memfitnah orang baik ini. Jiko langsung berteriak kesakitan dan mundur beberapa langkah. Dia memegang wajahnya sambil menatap Ardika dengan kaget. Dia menggertakkan giginya, lalu berkata dengan marah, "Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa aku?" Bab 77 Tangkap dia. "Aku nggak peduli siapa kamu." Ardika berkata dengan nada dingin, "Aku hanya tahu aku menyelamatkan putrimu dari pedagang manusia." Livy diculik oleh pedagang manusia dan hampir dibunuh oleh preman, dialah yang menyelamatkan putri mereka. Setelah keluar dari mobil, Jiko tidak menanyakan situasi dan langsung menghakimi bahwa dialah pedagang manusia yang menculik Livy. Tanpa basa-basi, Jiko bahkan ingin memukulnya tanpa mencari tahu kebenaran. Sepasang ibu dan anak yang berada di samping pun kaget hingga berhenti menangis. Livy memandang Jiko dengan ketakutan, lalu berkata sambil memanyunkan bibirnya, "Paman Jiko, kenapa kamu memukul Paman Ardika?" "Paman Ardika itu orang baik, dia bahkan membelikanku permen." "Hei, diam kamu." Jiko tiba-tiba berteriak dengan marah hingga membuat Livy menangis histeris. "Jiko, kenapa kamu meneriaki Livy?" Elsie segera memeluk Livy untuk menghiburnya. Selain kesal karena mendengar tangisan Livy, Jiko juga sangat emosi karena Ardika menamparnya. Selama ini, dialah yang memukul orang, tidak pernah dipukuli orang. Jiko menunjuk Ardika sambil berteriak, histeris, "Beraninya pedagang manusia sepertimu memukulku. Kamu cari mati, iya. Kamu nggak tahu betapa berkuasanya aku." Ardika memandangnya dengan tatapan merendahkan. "Kamu mau menyuruh preman memukulku di depan kantor polisi?
Ardika menyadari bahwa Jiko adalah orang yang sejenis dengan Tony dan Peter, mereka hanya bisa menyewa preman untuk melawannya. Huff, memangnya kenapa? Aku akan menyuruh staf kantor polisi datang memberimu pelajaran. Jiko mengeluarkan ponselnya dengan kesal untuk menghubungi seseorang. Halo, Pak Erwin Lioptaya. Aku Jiko dari Departemen Perhubungan. Ya, aku sudah sampai di depan kantor polisi kalian. Aku sudah menemukan Livy dan pedagang manusia itu. Kebetulan kami bertemu di jalan, kamu harus segera mengutus orang untuk menangkap orang ini. Setelah selesai berbicara, dia langsung menatap Ardika dengan bangga. Pedagang manusia sialan, mati kamu. Konflik ini menarik perhatian banyak pejalan kaki sehingga semuanya berkumpul untuk menyaksikan perseteruan mereka. Ketika mereka mendengar Ardika adalah pedagang manusia, banyak yang menunjuknya sambil memarahinya. Dasar nggak tahu diri, anak muda berperilaku baik, malah menjadi pedagang manusia. Kamu masih sehat, bisa kerja apapun, kenapa harus menjalani bisnis yang nggak bermoral seperti ini? Dasar pecundang, apa perlu melakukan pekerjaan kotor seperti ini untuk menghasilkan uang? Sudah tertangkap basah, masih saja memukul ayah gadis kecil itu. Pedagang manusia yang nggak tahu diri ini harus ditangkap dan dihukum mati. Ardika memandang para pejalan kaki dengan dingin dan sama sekali tidak bermaksud untuk menjelaskan. Dia berbalik pergi. Kamu mau ngapain? Sudah tertangkap masih mau melarikan diri. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Para pejalan kaki pun merapat. Bahkan ada beberapa orang yang mengeluarkan ponsel mereka untuk memotret dan merekam. Mereka mengancam akan mempostingnya di media sosial agar Ardika dihujat oleh semua orang. Huhu, Paman Ardika bukan pedagang manusia. Dia itu orang baik. Livy kembali menangis. Dia menyeka air matanya sambil membela Ardika. Para pejalan kaki saling memandang dengan keheranan. Dia itu masih kecil dan belum mengerti bagaimana bisa membedakan orang baik dan orang jahat. Jiko memelototi Livy sambil berteriak, semuanya, kepung dia, jangan sampai dia melarikan diri. Mendengar ucapan ini, para pejalan kaki pun mengepung Ardika dengan ketat. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukul Ardika. Pada saat ini, pintu kantor cabang distrik Palba tiba-tiba terbuka dan sekelompok petugas kepolisian bergegas keluar. Ketua cabang yang bernama Erwin pun ikut keluar. Pak Erwin, dialah pedagang manusia itu, kata Jiko sambil menunjuk Ardika. Erwin menatap Ardika dengan dingin sambil melambaikan tangannya. Tangkap dia. Bab 78 telepon dari Sigit. Dua petugas polisi segera menghampiri Ardika dan ingin menangkapnya. Ketika mendengar bahwa Ardika adalah pedagang manusia, mereka pun sangat tidak menyukainya. Mereka ingin memanfaatkan penangkapan ini untuk memberi pelajaran pada Ardika agar dia tobat. Jadi, mereka saling memandang untuk mengisyaratkan satu sama lain. Salah satu orang akan menendang betis Ardika dan yang lainnya akan meninju perutnya. Ardika dapat memahami maksud mereka dan cahaya dingin pun melintas di matanya. Saat kedua petugas itu ingin menendang dan meninjunya, dia sedikit memutar tubuhnya. Petugas yang ingin menendangnya malah mengenai kaki rekannya dan yang ingin memukulnya juga menghantam wajah rekannya. Bruk, duk, terdengar suara hantaman pada saat yang bersamaan. Kedua petugas itu langsung tergeletak di tanah. Kenapa kamu menendangku? Kenapa kamu memukulku? Mereka mendongak dengan linglung dan saling menyalahkan. Dasar nggak berguna, Erwin mendengus dingin. Dia sudah berpengalaman dalam bidang ini, tentu saja dia dapat memahami maksud kedua bawahannya ini. Namun, dia tidak menyangka mereka akan salah sasaran dan mempermalukan diri di depan begitu banyak orang. Sungguh memalukan, dia melambaikan tangannya dengan marah. Bawa dia masuk. Pak Erwin, apa kamu yakin mau menangkapku? Tanya Ardika dengan nada dingin. Erwin berkata dengan marah, bisa-bisanya seorang pedagang manusia begitu percaya diri. Tentu saja harus menangkapmu. Ardika berkata, sudah kubilang aku bukan pedagang manusia. Paman Ardika bukan pedagang manusia. Dia adalah orang baik, dia bahkan membelikanku lollipop. Suara nyaring Livy kembali terdengar, ini sudah ketiga kalinya dia membela Ardika. Elsie, bisakah kamu menyuruh anakmu diam? Jiko menilototi Elsie dengan marah, lalu berkata pada Erwin, Pak Erwin, orang ini membelikan Livy lollipop untuk menipunya. Ini adalah teknik umum yang digunakan pedagang manusia. Benar, Erwin mengangguk sambil menatap Ardika dengan galak. Nggak ada gunanya menyangkal,
Aku mempunyai rekaman pengawas di mobilku yang bisa membuktikan bahwa akulah yang menyelamatkan Livy dari pedagang manusia. Ardika menunjuk mobil yang dia kendarai sambil menjelaskan dengan sabar. Namun, di bawah tekanan Jiko, Erwin sama sekali tidak mendengarnya dan menyuruh petugas untuk menangkapnya. Bagaimana bisa ketua sepertimu melindungi masyarakat dari kejahatan? Ardika sudah diam-diam menjatuhkan hukuman mati pada Erwin. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jessica. Telepon Sigit dan suruh dia datang ke cabang distrik Palba sekarang juga untuk melihat bajingan yang dia bimbing. Aku akan menunggunya di sini. Sigit, bukankah itu atasan Erwin? Erwin kaget. Namun, Jiko malah mendengus dingin. Pedagang manusia sepertimu sungguh pandai berakting. Kamu mengendarai Audi A4 yang bobrok, apa pantas mengenal Pak Sigit? Bahkan aku yang mengendarai BMW X6 pun gak sesombong kamu. Jiko baru saja memperhatikan mobil Ardika ketika Ardika menunjuknya dan kini Jiko merasa dirinya lebih hebat dari Ardika. Benar, Pak Sigit adalah tangan kanan Pak Ridwan, siapa yang nggak mengenalnya. Erwin pun mengangguk sambil berkata dengan sombong. Sekarang kejahatanmu bertambah. Kenapa masih diam? Cepat tangkap dia. Apa kalian mau semua orang mentertawakan kita karena membebaskan pedagang manusia? Caranya berbicara membuat semua pejalan kaki yang menonton bertepuk tangan. Benar sekali, Pak Erwin. Pedagang manusia nggak bermoral seperti ini harus dihukum. Jatuhkan hukuman mati, sombong sekali dia. Erwin makin bangga setelah mendengar pujian dari orang-orang ini. Pak Erwin, pada saat ini, seorang petugas polisi tiba-tiba bergegas ke kerumunan dan berlari ke hadapan Erwin. Pak Sigit dari kantor. Pusat menyuruhmu segera menghubunginya. Bab 79 akulah orang penting itu. Wah, ucapan petugas itu mengejutkan semua orang. Semuanya langsung memandang Ardika. Baru saja, pedagang manusia ini mengatakan bahwa dia mengenal Sigit, ketua kantor polisi pusat dan menelepon dengan angkuh. Sekarang Sigit sudah datang untuk menemui Erwin. Dalam kurang dari 1 menit, Sigit sudah menelepon. Erwin tidak panik. Mendengar bahwa orang yang memerintahnya adalah atasannya, dia pun mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sigit. Aku Sigit, apakah Tuan Ardika berada di kantor cabang kalian? Kenapa kalian menyinggungnya? Begitu panggilan tersambung, terdengar suara marah Sigit. Dia bahkan mendengar sedikit ketakutan dari suara itu. Tuan Ardika, Erwin sama sekali tidak menganggap orang yang dimaksud Sigit adalah Ardika. Saat ini, Erwin bahkan tidak tahu nama lengkap Ardika. Meskipun Livy terus memanggil Paman Ardika, Livy terus menangis sehingga suaranya tidak terdengar jelas. Lagi pula, bagaimana mungkin dia peduli pada ucapan seorang anak kecil? Dia berkata dengan tertekan, Pak Sigit, kami nggak menyinggung Tuan Ardika. Brengsek, orang penting seperti Tuan Ardika sudah berada di kantor cabang kalian, kalau kamu nggak tahu, sebaiknya jangan melakukan apapun. Aku akan segera tiba. Sigit langsung mengakhiri panggilan. Ketika menerima panggilan dari Jessica, dia sedang berada di sekitar sehingga bisa segera sampai di sana. Kemudian, dia mendesak sopir untuk membunyikan sirene dan melaju cepat. Setelah menutup telepon, Erwin melihat sekeliling dengan panik. Cepat, Pak Sigit bilang ada orang penting bernama Tuan Ardika yang akan datang ke sini. Dia sudah sampai di kantor kita, apa kalian melihatnya? Cepat bawa aku temui dia. Bahkan Sigit pun sangat menghormati orang penting ini. Kalau dia bisa menyanjung orang penting ini, dia mungkin akan naik jabatan. Erwin segera memerintahkan bawahannya. Cepat cari orang itu. Pak Erwin, saat kamu pergi menemui Tuan Ardika itu, bawalah aku. Jiko pun mendekati Erwin sambil tersenyum. Erwin menepuk pundaknya. Jiko, kamu juga adalah saudara dari Departemen Perhubungan. Nggak masalah, tenang saja. Mendengar pembicaraan mereka, para pejalan kaki pun penasaran. Orang penting macam apa ini? Bahkan Ketua Sigit pun datang menemuinya secara langsung. Pada saat yang sama, Jiko yang gembira pun menatap Ardika dengan dingin. Pak Erwin, kamu harus menangkap pedagang manusia ini dulu. Jangan sampai dia menghalangi jalan orang penting itu. Mendengar ucapan ini, Ardika merasa konyol. Dia berkata dengan tenang, akulah orang penting yang kalian bicarakan itu. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semuanya langsung tertawa. Cih, kamu itu hanya pedagang manusia rendahan. Bagaimana mungkin Pak Sigit datang untuk menemuimu? Jiko membuang ludah dengan jijik. Cepat tangkap pedagang manusia ini agar dia nggak menghalangi jalan. Aku sungguh ingin membunuh pedagang manusia ini.
sampai sekarang masih belum bertobat. Para pejalan kaki pun memelototi Ardika dengan kesal. Setelah menerima telepon dari Sigit, sikap Erwin masih sama. Keraguan mereka pada identitas Ardika sudah lama hilang. Tangkap dia, cepat bawa pergi. Erwin melambaikan tangannya dengan kesal, dia seolah-olah sedang mengusir seekor lalat. Kalau pedagang manusia ini tidak ditangkap sebelum Sigit dan orang penting itu datang, bukankah dia akan dinilai tidak kompeten dalam bekerja? Jangan tangkap Paman Ardika. Jangan tangkap Paman Ardika, dia itu orang baik, Hanya Levi yang terus menangis untuk membela Ardika, tetapi tangisannya tenggelam di tengah kebisingan. Dua petugas polisi menghampiri Ardika dan salah satunya ingin memborgol pergelangan tangannya. Saat ini, terdengar bunyi sirene dan beberapa mobil polisi melaju ke pinggir jalan. Begitu mobil berhenti, Sigit, ketua kantor pusat langsung melompat turun dari dalamnya. Melihat petugas polisi hendak memborgol Ardika, dia langsung marah. Hentikan, bab 80 dipecat. Teriakan Sigit hampir melayangkan jiwa Erwin. Begitu pula dengan orang lain. Di kota Banyuli, Sigit terkenal kejam dan tidak bersimpati pada penjahat. Banyak orang yang menjulukinya sebagai Raja Neraka di bumi. Setelah merasakan amarah Sigit, semua orang tidak berani bersuara dan orang yang penakut pun gemetaran. Bahkan Jiko yang terbiasa sombong pun menciut. Pak Sigit, maaf. Aku masih menyuruh orang untuk menemukan Tuan Ardika itu. Erwin menyambut dengan sopan. Dialah Tuan Ardika yang kamu cari. Erwin, beraninya kamu menangkap Tuan Ardika. Sigit sungguh ingin menamparkan Erwin. Setelah melontarkan kalimat ini, dia langsung bergegas ke arah Ardika. Melihat kedua petugas polisi yang termenung di samping Ardika, dia kembali berteriak, kenapa masih memegang borgol? Apa mau menangkapku juga? Kedua petugas polisi itu langsung mundur. Tuan Ardika, maaf, aku gagal membimbing bawahanku. Sesampai di hadapan Ardika, suara Sigit pun gemetaran. Seketika, suasana di lokasi menjadi sangat mencekam. Erwin tercengang. Begitu pula dengan Jiko. Para pejalan kaki yang terus menghujat Ardika dan mengatakan ingin menghabisi pedagang manusia pun tercengang. Seorang pemimpin kantor polisi yang bermartabat, tangan kanan wali kota Ridwan, Sigit yang selalu tampil dengan berani dan tegas di depan umum merendah kepada pemuda di hadapannya ini. Selain itu, melalui tatapan Sigit terhadap Ardika, mereka dapat merasakan bahwa Sigit takut dan merasa bersalah. Bahkan ada semacam rasa hormat yang luar biasa. Abaikan soal takut dan merasa bersalah. Bisa-bisanya Sigit yang pernah menjadi pahlawan kota yang terkenal dan sudah menghukum banyak penjahat menghormati pemuda ini. Sebenarnya siapa dia? Tentu saja, Sigit mengetahui latar belakang Ardika. Saat ini, Ardika berkata dengan tenang, Pak Sigit, aku menyelamatkan seorang gadis dari pedagang manusia, tetapi malah dianggap sebagai pedagang manusia. Para bawahanmu itu, meskipun sudah kujelaskan berulang kali dan aku juga bersedia menunjukkan bukti bahwa aku nggak bersalah, mereka tetap ingin menangkapku. Tanganilah masalah ini. Tiba-tiba, api kemarahan di hati Sigit pun membara. Seorang dewa perang yang bermartabat ditangkap oleh bawahannya dengan tuduhan mendagangkan manusia. Kalau masalah ini tersebar, reputasi Sigit akan hancur total. Maaf, Tuan Ardika, sudah menyulitkan Anda. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap Erwin dengan dingin. Erwin, apa kamu tahu Tuan Ardika itu siapa? Seseorang dengan prestasi yang begitu luar biasa. Setelah berkata demikian, Sigit menyadari bahwa Ardika sedang menatapnya dengan dingin. Dia tersadar, kalau identitas Ardika terungkap, akan terjadi kerusuhan besar di kota Banyuli. Dewa Perang Ardika sudah melakukan banyak pertempuran darah di luar wilayah dan memberikan kontribusi besar pada negara. Namun, sekarang bisa-bisanya ada yang ingin menangkapnya dengan tuduhan memperdagangkan manusia. Memikirkan hal ini, mata pria tangguh seperti Sigit pun memerah. Kelak, dia tiba-tiba menamparkan wajah Erwin dengan kuat. Dengan begitu, dia baru bisa melampiaskan amarahnya. Jabatan ketua cabangmu dicabut sekarang juga. Kamu dipecat. Erwin tiba-tiba merasa peredaran darahnya tersumbat dan sekujur tubuhnya menjadi lemas. Semua orang pun memandang Ardika dengan kaget. Bagaimanapun, ketua cabang dianggap adalah tokoh politik yang penting di kota Banyuli. Hanya karena dia menyinggung Ardika, dia dipecat.